Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Zeni Pertiwi dari semester 3 ingin mempresentasikan materi mengenai produksi enzim selulase dari Aspergillus niger menggunakan sekam padi dan ampas tebu sebagai induser. Untuk enzim selulase adalah enzim yang mampu mendegradasi selulase dengan produk utamanya yaitu glukosa, selubiosa, dan seloglikosakarida. Selulosa memiliki sistem enzim yang terdiri dari endo 1,4 B glukonase, ekso 1,4 B glukonase, dan BD glukosidase. Ketiga enzim ini bekerja secara sinergis mendegradasi selulase dan melepaskan gula reduksi sebagai produk akhirnya. Banyak penelitian yang dilakukan tentang produksi enzim selulase dari berbagai jenis mikroba baik itu bakteri dan kapang. Beberapa jenis kapang mampu menghasilkan enzim selulase yang cukup tinggi adalah penisilin sp1, penisilin sp2, penisilin sp3, Aspergillus niger, dan Paecilomyces sp1. Enzim selulase merupakan enzim yang bersifat induktif. Produksi enzim selulase oleh mikroba membutuhkan adanya induser dalam media fermentasinya. Induser tersebut akan menginduksi pembentukan enzim selulase pada sel mikroba. Jumlah enzim yang ada dalam sel tidak tetap bergantung indusernya. Induser yang sering digunakan untuk memproduksi enzim selulase dari Aspergillus niger ialah CMC atau karboksil metil selulase yang merupakan senyawa turunan dari selulase. Namun penggunaan induser tersebut dirasakan kurang efektif karena harga yang cukup mahal, sehingga banyak penelitian yang dilakukan untuk menggantikan peran CMC tersebut. Penggunaan induser alami ini merupakan alternatif penggunaan induser yang lebih ramah lingkungan dan ekonomis yang rendah. Pada kesempatan ini, induser alami dari limbah pertanian yang digunakan berupa sekam padi dan ampas tebu. Kandungan dari sekam padi terdiri dari 50% selulase, 25-30% lignin, 15-20% silika, dan kadar air 9,02%. Untuk ampas tebu itu terdiri dari hemiselulase 20-32,2%, selulosa 40,3 sampai dengan 55,35%, dan lignin 11,2 sampai 15,27%. Untuk metode yang pertama, pembuatan media padat. Media padat ini terdiri dari beberapa komponen nutrisi 1,0 MgSO4, 7H2O, 1,5 KH2PO4, 0,2 CaCl2, 2H2O, yes ekstra 2,0, dan glukosa 3,0, serta 18 agarosa. Selanjutnya, media disterilisasi menggunakan autoklaf selama 45 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Yang kedua, pembuatan media produksi. Media produksi dibuat sebanyak 20 ml yang terdiri dari komposisi sebagai berikut: 1,0 MgSO4, 7H2O, 1,5 KH2PO4, 0,2 CaCl2, 2H2O, yes ekstra 0,2, dan glukosa 3,0. Selanjutnya ditambahkan 10 induser CMC, sekam padi, dan ampas tebu pada masing-masing media yang berbeda. Semua bahan dilarutkan pada labu Erlenmeyer 100 ml, kemudian ditutup dengan kapas dan aluminium foil. Media ini kemudian disterilisasi dengan autoklaf selama 45 menit. Ketiga, persiapan induser.
Sampel sekam padi dan ampas tebu dikeringkan terlebih dahulu di bawah sinar matahari, kemudian dihaluskan dan diayak, lalu dilakukan pre-treatment dengan cara 10 gram sampel ditambahkan NaOH 15%, kemudian disaring dengan corong Buchner dan dicuci menggunakan Aquades sampai pH netral. Langkah terakhir dikeringkan pada oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 10 jam. Yang keempat, kultivasi isolat penggunaan enzim selulase dan peremajaan isolat Aspergillus niger. Sebanyak 1 ose koloni dipindahkan dari stok biakan ke dalam media padat yang telah disiapkan, kemudian diinkubasi selama 3 hari pada suhu 30 derajat Celcius. Koloni tunggal yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk pembuatan inokulum. Metode kelima yaitu kurva pertumbuhan. Sebanyak 200 mikroliter inokulum dipindahkan ke dalam media pertumbuhan 20 ml dalam labu Erlenmeyer 100 ml. Suspensi biakan diinkubasi pada suhu ruangan dengan pengocokan 150 rpm. Selanjutnya dilakukan pengambilan inokulum setiap 4 jam selama 3 hari untuk mengukur berat keringnya. Metode yang keenam, pembuatan inokulum. Isolat yang telah diremajakan dipindahkan sebanyak 1 ose media pertumbuhan 50 ml dalam Erlenmeyer 250 ml, kemudian diinkubasi pada suhu ruangan dengan pengocokan 150 rpm selama waktu kultivasi optimum yang diperoleh dari kurva pertumbuhan. Hasil tersebut akan digunakan sebagai starter. Metode ketujuh, produksi enzim selulase dari kurva Aspergillus niger dan kurva produksi enzim selulase. Sebanyak 200 mikroliter inokulum ditambahkan ke dalam 20 ml media produksi, kemudian diinkubasi pada suhu ruangan dengan pengocokan 110 rpm menggunakan shaker selama 6 hari. Selanjutnya dilakukan pengambilan sampel dengan variasi waktu setiap 12 jam. Metode ke-8 yaitu optimasi induser terbaik untuk produksi enzim selulase. Sebanyak 200 mikroliter inokulum ditambahkan ke dalam 20 ml media produksi dengan penambahan induser terbaik yang diketahui dari kurva produksi. Penambahan ini dilakukan dengan variasi kadar induser sebesar 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, dan 3%. Media produksi ini kemudian diinkubasi pada suhu ruang dengan pengocokan 150 rpm menggunakan shaker selama waktu produksi optimal yang diperoleh dari kurva produksi. Setiap media diambil sampelnya untuk diuji aktivitasnya. Metode yang ke-9, penentuan kurva progres enzim selulase. Kurva progres diperlukan untuk mengetahui waktu inkubasi yang tepat ketika uji aktivitas enzim dilakukan. Ekstrak kasar enzim sebanyak 80 mikroliter ditambah dengan 720 mikroliter CMC 1% dalam buffer sitrat fosfat pH 7, kemudian diinkubasi dengan selang waktu 10 menit dimulai dari 10, 20, 30, 40, 50, 50, 60, 70, 80, dan 90 menit. Setelah itu ditambahkan 1200 mikroliter per reaksi DNS, kemudian diuji aktivitasnya menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 540 nanometer. Metode yang ke-10, uji aktivitas enzim selulase. Dalam uji ini digunakan kontrol berupa 80 mikroliter ekstrak kasar enzim yang telah dipanaskan selama 15 menit, kemudian ditambahkan 720 mikroliter substrat dan 1200 mikroliter
reaksi DNS. Campuran larutan tersebut diperlukan sama seperti kondisi sampel di atas. Setelah itu, gula pereduksi yang terbentuk diukur dengan spektrofotometer UV vis pada alfa 540 nanometer. Metode yang ke-11 itu karakterisasi enzim selulase dan penentuan pH optimum. pH optimum enzim selulase dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan beberapa larutan CMC 1% dalam buffer pada variasi pH 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Untuk pH 3 sampai 7 menggunakan buffer sitrat fosfat, sedangkan untuk pH 8 menggunakan buffer fosfat. Selanjutnya, masing-masing larutan ditambahkan ekstrak kasar enzim dan diinkubasi selama 60 menit pada suhu 37 derajat Celcius, kemudian diuji aktivitasnya. Metode ke-12 yaitu penentuan suhu optimum. Penentuan suhu optimum dilakukan pada kisaran temperatur 30, 37, 40, 50, 60, dan 70 derajat Celcius dalam substrat CMC 1%. Pada pH optimum selanjutnya ditambahkan ekstrak kasar enzim, kemudian diinkubasi selama 60 menit dan diuji aktivitasnya. Untuk hasil, pertama ada profil pertumbuhan Aspergillus niger. Aspergillus niger merupakan salah satu jenis kapang yang mampu menghasilkan enzim selulase dengan baik. Pertumbuhan Aspergillus niger ini dapat diamati dengan munculnya spora berwarna hitam pada hari ketiga. Sel-sel Aspergillus niger dipindahkan dari media padat ke media cair dengan bertujuan untuk menghasilkan sel-sel yang lebih aktif yang bisa disebut dengan inokulum. Proses pertumbuhan yang digunakan dalam penelitian ini disebut metode berat kering. Berdasarkan kurva pertumbuhan Aspergillus niger, di samping dapat terlihat pergerakan fase pertumbuhan yang terjadi. Fase lag yang terjadi pada pukul 0 hingga pukul 4 setelah 4 jam, sel Aspergillus niger mulai mengalami pertumbuhan yang signifikan hingga 24 jam. Selanjutnya, kurva mulai mengalami penurunan secara bertahap mencapai pukul 36. Selanjutnya, kurva mulai mengalami penurunan secara bertahap hingga mencapai jam ke-36. Penurunan tersebut membuktikan bahwa sel mulai memasuki fase kematian. Menurut kurva pertumbuhan Aspergillus niger, waktu terbaik untuk pertumbuhan inokulum dilakukan selama 22 jam yang masuk dalam rentan fase pertumbuhan, namun sebelum mencapai puncak pertumbuhan sel. Produktivitas enzim selulase oleh Aspergillus niger yang diinduksi dengan ampas tebu dan sekam padi. Pengujian aktivitas enzim selulase ini menggunakan spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang 540 nanometer. Berikut ini merupakan profil produktivitas enzim selulase yang diinduksi oleh CMC, ampas tebu, dan sekam padi. Produktivitas selulase dengan ketiga jenis induser mengalami peningkatan seiring bertambahnya waktu fermentasi hingga mencapai titik optimum yang sama pada 108 jam. Setelah mencapai titik optimum, secara perlahan aktivitas enzim selulase mulai mengalami penurunan. Hal ini mungkin disebabkan adanya kematian sel yang berdampak pada menurunnya aktivitas enzim yang terjadi sehingga glukosa yang dihasilkan semakin berkurang. Produksi enzim selulase optimum oleh Aspergillus niger dengan variasi konsentrasi induser terbaik.
Jenis induser dan kondisi optimum yang sangat berpengaruh terhadap produksi enzim sehingga aktivitas enzim tersebut dapat juga optimal. Dalam upaya menghasilkan produktivitas enzim yang optimal, maka perlu dilakukan optimasi konsentrasi induser. Gambar di samping menunjukkan peningkatan konsentrasi induser sebanding lurus dengan tingginya produksi enzim selulase yang dihasilkan. Tahap ini hanya berlangsung hingga tercapainya konsentrasi optimal sebesar 2,5% terlihat dari aktivitas enzim selulase sebesar 0,0483 UI per mililiter. Selebihnya produktivitas enzim mengalami penurunan. Konsentrasi induser yang kecil menyebabkan afinitas pengikat represor dari induser rendah. Selanjutnya, karakterisasi aktivitas enzim selulase oleh Aspergillus niger, penentuan pH optimum. Aktivitas enzim dipengaruhi oleh pH karena sifat ionik pada gugus karboksil dan gugus aminonya. Perubahan pH yang tidak sesuai akan menyebabkan daerah katalitik dan konformasi enzim berubah, mengakibatkan denaturasi enzim sehingga enzim menurun. Pada penelitian ini dilakukan karakterisasi pH dengan rentan pH 3, 4, 5, 6, dan 7 menggunakan buffer sitrat fosfat, sedangkan untuk pH 8 menggunakan buffer fosfat. Pada gambar di samping menunjukkan aktivitas optimum terjadi pada pH 4 cenderung asam dengan aktivitas enzim sebesar 0,324 UI per mili. Selanjutnya, penentuan suhu optimum. Pada penelitian ini dilakukan karakteristik suhu dengan variasi suhu 30, 37, 40, 50, 60, dan 70 derajat Celcius pada pH 4 atau pH optimum. Pada gambar di samping menunjukkan peningkatan suhu hingga mencapai titik optimal, yakni suhu 50 derajat Celcius. Pada suhu optimal tersebut, aktivitas enzim mencapai 0,709 UI per mililiter. Bertambahnya suhu sampai dengan suhu optimum menyebabkan terjadinya kenaikan kecepatan reaksi enzim karena bertambahnya energi kinetik yang mempercepat gerak enzim dan substrat. Suhu di bawah suhu optimum menghasilkan aktivitas spesifik selulase yang rendah karena kurangnya energi kinetik yang menyebabkan pertumbuhan konteks enzim dan substrat menjadi kecil sehingga aktivitas enzim yang terjadi juga kecil. Sekian dan terima kasih.